Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tentu berharap semua ada dalam keadaan yang sehat, yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk membekali, bahkan memperlengkapi kita untuk menjalani hari demi hari yang Tuhan sediakan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ketika di pagi hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau masih sediakan bagi kami. Dan saat ini sebelum kami beraktivitas, kami datang kepadamu, kami mau belajar firman bersama. Tuhan tolong kami supaya firman yang kami baca ini, kami renungkan. Ini semua boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi motivasi kami, dan boleh senantiasa memperlengkapi kehidupan kami untuk melangkah menjalani hari demi hari yang Tuhan sediakan. Dan biar kiranya ya Tuhan, kami pun boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia pada firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam Lukas pasal 18 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Judul tema renungan kita di sepanjang hari ini, Kamis 11 Juli 2024, menurut renungan harian keluarga adalah alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang kaya yang diceritakan oleh Injil Lukas itu ingin memperoleh hidup yang kekal dengan cara mau memperoleh segala sesuatu tanpa kehilangan sesuatu. Apakah karena dia kaya? Kita mungkin menyangka begitu, tetapi jangan salah paham. Yesus Kristus tidak membenci kekayaan, juga tidak membenci orang kaya. Ada pengikut Yesus Kristus yang kaya, Yusuf dari Arimatea misalnya. Kekayaan itu tidak jahat pada dirinya. Menjadi kaya juga tidak jahat. Ingin kaya juga tidak jahat. Tetapi kehilangan semua kekayaan untuk ikut Tuhan. Apakah mau? Lihat kisah Abraham yang diuji imannya dengan cara harus menyerahkan anak satu-satunya. Rela tidak? Percaya betul bahwa apapun yang Tuhan Allah minta, itu pasti baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini terungkap apa yang ada di benak orang kaya itu, dan sebenarnya juga ada di benak banyak orang. Mau dapat hidup yang kekal dengan memperoleh sesuatu tanpa mau kehilangan sesuatu. Apa artinya? Orang kaya ini ingin hidup yang kekal. Sekali lagi, ini keinginan yang luhur, keinginan yang baik, tetapi ia tidak mau kehilangan kekayaannya, tidak mau kehilangan kedudukannya.
Sehingga dalam kisah ini, hal yang menarik adalah tes atau ujian dari Yesus Kristus untuk menyingkap persoalan yang jauh lebih serius. Dalam ayat 23 mengatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Apa artinya? Ia sedih ketika harus memilih antara hidup yang kekal atau harta dunia, dan ia memilih harta dunia. Karena lebih baik baginya tidak memperoleh hidup yang kekal daripada kehilangan harta dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini juga persoalan kita saat ini. Cukup banyak orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, terheran-heran dan terkagum-kagum. Tetapi berapa banyak yang serius? Berapa banyak serius dengan imannya? Sehingga kalau ia harus menghadapi ujian seperti yang dihadapi orang kaya tadi, ia rela kehilangan segala-galanya. Pangkatnya, jabatannya, kekasihnya, bahkan mungkin nyawanya demi iman dan kesetiaannya kepada Kristus. Apakah rela untuk kehilangan hal-hal yang berarti dalam hidup? Kiranya kita memiliki sikap yang mengakui Tuhan Allah sebagai sumber berkat, penyedia semua kebutuhan kita, sehingga kita mengelola keuangan dengan cara yang memuliakan namanya. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita hidup dalam rasa cukup di hadapan Dia, yang tak hanya mencukupkan, tetapi memberikan lebih dari apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, tolonglah kami untuk mengikuti petunjuk-Mu, agar kami tidak mengandalkan diri kami pada harta duniawi, tetapi memberi yang terbaik dari apa yang kami terima sebagai berkat-Mu dalam usaha hidup, supaya kami dapat menunjukkan kasih dan kebaikan dengan membantu orang yang miskin. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.